Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bu Yusnaini selaku dosen mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Halo semuanya, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengulas skripsi tentang pengaruh sistem pengendalian manajemen, pusat pendapatan dan pusat biaya terhadap kinerja manajerial pada Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia. Baik, sebelumnya, saya dan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Nama saya Putri Ova Aurelia dengan NPM 188330137. Saya Tasya Alivia, NPM 188330130. Nama saya Dea Aura Salsabila, NPM saya 188330135. Nama saya Fridolin Lase, MPM saya 188330126. Perkenalkan, nama saya Alvila Syarifah Nasution dengan NPM 188330122. Hai, perkenalkan nama saya Siti Ariska, MPM saya 188330144. Nama saya Novia Irayana Siregar, NPM 188330157. Baik, selanjutnya kita langsung saja memulai presentasinya yang akan dibawakan oleh teman-teman saya, dimulai dari Tasya. Di sini saya akan mereview atau mengulas skripsi pada bagian bab 1. Di bagian bab 1, untuk tulisan, tanda baca, titik, koma, itu sudah bagus. Dan di bab 1 juga kita sudah dapat mengetahui pengaruh sistem pengendalian manajemen pusat pendapatan dan pusat biaya terhadap kinerja manajerial pada perusahaan tersebut. Untuk kekurangannya, masih ada satu kata yang salah dalam penulisan di latar belakang paragraf kedua. Di situ tertulis didukung. Seharusnya penulisannya itu didukung. Terus untuk sarannya, saya menyarankan agar lebih teliti untuk penulisan selanjutnya agar lebih sempurna. Di sini saya akan melanjutkan ulasan tentang bab 2, tinjauan pustaka, yaitu pengertian, fungsi, dan tujuan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah alat dari alat lainnya untuk mengimplementasikan strategi yang berfungsi untuk memotivasi anggota-anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Tujuan sistem pengendalian manajemen. Tujuannya adalah memotivasi manajer-manajer untuk memunculkan suatu tingkat usaha yang tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan yang manajemen puncak, memberikan insentif yang tepat pada manajer-manajer yang membuat keputusan-keputusan yang konsisten dengan tujuan manajemen puncak, dan secara adil memberikan penghargaan yang diperoleh oleh manajer atas usaha dan keterampilan mereka atas keefektifan pembuatan keputusan mereka. Fungsi sistem pengendalian manajemen terdiri dari planning, leadership, organizing, actuating, dan controlling. Planning adalah meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, organizing adalah proses untuk memastikan kebutuhan manusia dan fisik secara sumber daya yang tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Yang ketiga, actuating adalah peran manajer untuk mengarahkan pekerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keempat, controlling memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Fungsi controlling menentukan apakah rencana awal perlu direvisi melihat hasil kerja selama ini. Yang kelima, leadership, salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Karakteristik sistem pengendalian manajemen, yaitu ada terdiri dari 3 macam sistem. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen diharuskan untuk selaras dan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, sistem kontrol manajemen harus dibuat secara
sesuai dengan struktur organisasi dan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan manajer individual. Yang ketiga, sistem manajemen harus efektif memotivasi seorang manajer dan karyawan untuk berubah ke arah pencapaian tujuan organisasi dengan cara berbagai penghargaan berhubungan dengan pencapaian tujuan tersebut. Struktur sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi yang dipakai akan mempengaruhi pula rancangan sistem pengendalian manajemennya. Pertumbuhan dan perubahan lingkungan organisasi mempengaruhi struktur organisasi, khususnya pada pembentukan departemen-departemen. Yang kedua, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Desentralisasi atau pendelegasian wewenang pemimpin kepada bawahannya pada umumnya dalam suatu organisasi yang relatif besar. Yang ketiga, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Proses sistem pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen yang baik sebenarnya formal, namun bersifat pengendalian informal masih banyak terjadi. Yang pertama, perumusan dan perencanaan strategi. Perumusan merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan, serta strategi organisasi. Yang kedua, penyusunan anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, dinyatakan dalam suatu moneter untuk periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengukuran. Pada tahap ini dilaksanakan pencatatan mengenai berbagai sumber daya yang digunakan penerimaan yang dihasilkan. Catatan dan biaya tersebut digolongkan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, evaluasi kerja. Tahap ini paling penting karena menutup suatu siklus dan proses pengendalian manajemen agar data untuk proses pertanggungjawaban akuntansi dapat dikumpulkan. Pusat pendapatan dan biaya. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajernya hanya bertanggung jawab mengenai penjualan. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang menetapkan harga pokok penjualan dan barang-barang yang mereka pasarkan. Akan tetapi ukuran utamanya adalah pencapaian target pendapatan, yaitu ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, manajemen puncak dibebaskan dari pemecahan persoalan sehari-hari yang banyak sehingga peluang untuk berkonsentrasi pada strategi, pada pembuatan keputusan yang tingkat lebih tinggi, dan pada kegiatan koordinasi. Yang kedua, manajer tingkat lebih rendah umumnya memiliki informasi yang lebih terperinci dan lebih baru mengenai kondisi setempat dibandingkan dengan para manajer puncak. Yang ketiga, pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada manajer pada tingkat yang lebih rendah membuat mereka dapat lebih cepat memberikan respon kepada pelanggan. Yang keempat, desentralisasi memberikan pengalaman pengambilan keputusan kepada para manajer tingkat lebih rendah yang nantinya diperlukan jika dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kelima, pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada manajer tingkat lebih rendah seringkali meningkatkan motivasi mereka sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja dan tingkat retensi karyawan serta memiliki kinerja. Kelemahannya, yang pertama, manajer tingkat lebih rendah mungkin membuat keputusan tanpa mengetahui sepenuhnya gambaran besar. Meskipun manajer puncak kurang mengetahui mengenai operasi lokal perusahaan, namun manajer puncak biasanya lebih mengetahui strategi perusahaan. Yang kedua, kemungkinan terjadi kurang koordinasi antara manajemen puncak dengan manajemen tingkat lebih rendah. Yang ketiga, manajer tingkat yang lebih rendah memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dalam suatu organisasi yang terdesentralisasi mungkin lebih sulit untuk secara efektif menyebarkan gagasan-gagasan yang inovatif.
Pusat biaya. Pusat biaya adalah pertanggungjawaban yang oleh sistem pengendalian manajemen masuknya diukur dalam satuan moneter, sedangkan keluarnya tidak diukur dalam satuan moneter. Sebagai contoh yaitu bagian produksi, di samping pertanggungjawaban atas kualitas output, bagian produksi juga bertanggung jawab atas biaya produksi, tetapi tidak bertanggung jawab atas nilai keluaran. Alasan lain untuk tidak mengukur keluaran pusat biaya adalah kesukaran dalam mengukur keluaran pusat biaya tersebut. Contohnya bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian personalisa, dan bagian penelitian dan pengembangan. Di sini saya akan memberikan kritik dan saran pada pengertian kinerja manajerial. Setelah saya pahami, kritik yang saya berikan, yang pertama, pengetikan paragraf kurang rapi karena paragraf yang kurang mencorok ke dalam. Yang kedua, teori tentang pengertian kinerja manajerial sangat sedikit atau minim teori. Saran yang saya berikan, 1. Agar lebih memperhatikan pengetikan paragraf dalam karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, pengetikan harus sesuai pedoman. Yang kedua, dalam sebuah karya ilmiah, perbanyak teori agar lebih membuka wawasan bagi peneliti dan juga bagi pembaca. Menambah teori bisa dari berbagai sumber, asalkan sumbernya jelas. Selanjutnya, saya akan memberikan kritik dan saran tentang tujuan kinerja manajerial. Kritik yang saya berikan, yang pertama, teori tujuan kinerja manajerial sangat minim sehingga sulit untuk dipahami. Saran yang saya berikan, yang pertama, lebih memperkaya teori menurut pendapat para ahli. Setidaknya lebih dari satu teori supaya lebih memperkuat karya ilmiah tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan kritik dan saran tentang hubungan sistem pengendalian manajemen dengan kinerja manajerial. Kritik yang saya berikan, 1. Sumber teori dari kutipan tersebut kurang jelas. Saran yang saya berikan, dalam mengutip seluruh karya tulis, harus disertai dengan sumber yang jelas, tidak boleh asal-asalan agar tidak plagiat. Tahun dan halaman kutipan harus lengkap. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Kritik yang saya berikan, peneliti tidak membuat kesimpulan dari penelitian terdahulu dengan pendapatnya sendiri. Saran yang saya berikan, seharusnya peneliti harus menyimpulkan dengan bahasa sendiri terkait hasil penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kritik yang saya berikan, kerangka konseptual dalam penelitian ini terlalu singkat. Pada gambar kerangka konseptual penelitiannya tidak dicantumkan apa-apa saja sub-sub pembahasan dari kedua variabel X. Saran yang saya berikan, harusnya dalam gambar kerangka konseptual harus lengkap sub-sub pembahasan dari kedua variabelnya, agar tidak membingungkan para pembaca. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Kritik yang saya berikan, dalam hipotesis penelitian karya ilmiah tersebut sangat minim teori, di mana teorinya hanya satu saja. Saran yang saya berikan, sebaiknya dalam sebuah karya ilmiah sebaiknya menambah teori lebih dari satu. Saya di sini akan melanjutkan review skripsi pada bab 3 yaitu metode penelitian. Baik, langsung saja. Dalam bab ini terdapat beberapa subbab yang terdiri dari jenis, lokasi, dan waktu penelitian, lalu jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasi variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Di dalam jenis penelitian, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Untuk lokasi penelitian yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia atau RSUIP yang beralamat di Jalan Bilal nomor 24, Kelurahan Pulau Belayan, Darat 1, Kecamatan Medan Timur, dan tak lupa peneliti juga membubuhi kode pos, nomor telepon, dan fax. Waktu penelitian dimulai pada Januari sampai Juli 2018. Peneliti juga melampirkan rencana kegiatan penelitiannya. Selanjutnya pada jenis data, peneliti memilih menggunakan data primer yang merupakan data kuesioner. Untuk sumber data dapat diperoleh langsung dari kuesioner yang telah disebarkan.
Lanjut ke populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia atau RSUIP. Untuk sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan mengambil 40 sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Peneliti juga menuliskan definisi operasi variabel penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan terdapat pada 3 riset, yaitu riset lapangan, riset kepustakaan, dan angket atau kuesioner. Selanjutnya, untuk teknik analisis data penelitian menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linear, dan berganda. Pada uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Untuk uji hipotesis terdapat uji T dan uji koefisien determinan atau R kuadrat. Di sini saya akan mereview hasil bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian pengendalian manajemen pusat pendapatan dan pusat biaya dalam bentuk angket atau kuesioner. Setelah itu, penelitian menganalisis data sesuai prosedur tahapan yang dilakukan, antaranya adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji T. Peneliti telah melakukan penafsiran terhadap semua hasil penelitian yang ada. Pada bagian ini, data-data peneliti telah diuji dan ditafsirkan secara konseptual. Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen pusat pendapatan positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia atau IPI, dan sistem pengendalian manajemen pusat biaya berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Pada tahapan menganalisis data, peneliti kurang detail karena tidak adanya uji hipotesis. Jadi saran saya di sini adalah peneliti harus lebih memperhatikan lagi pada tahapan menganalisis data. Di sini saya akan membahas bab 5, yaitu tentang kesimpulan dan saran. Dari hasil pemaparan pembahasan, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian manajemen pusat pendapatan mempunyai pengaruh yang positif terhadap signifikan kinerja manajerial pada Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia. Maksudnya, semakin tinggi sistem pengendalian manajemen pusat pendapatan, maka akan semakin tinggi pula kinerja manajerialnya. Dan juga semakin tinggi keikutsertaan para manajer, baik menengah tingkat atas, menengah ke bawah, maka akan baik kinerja manajerialnya. Yang kedua, dapat kami simpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen pusat biaya mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia. Artinya, jika sistem pengendalian manajemen pusat biaya tinggi atau besar, maka akan meningkatkan kinerja manajerialnya. Karena sistem pengendalian manajemen pusat biaya sangat mendukung pernyataan yang ada dalam kinerja manajerial seperti komunikasi antara kepala bidang serta pertanggungjawaban terlaksana dengan baik. Selanjutnya, kami akan memberikan saran, yaitu untuk meningkatkan kinerja manajerial, maka diterapkan sistem pengendalian manajemen di berbagai unit. Yang kedua, agar dapat memastikan bahwa kuesioner yang dikirim benar-benar diisi oleh objek yang diinginkan peneliti, maka peneliti selanjutnya seharusnya memperkuat dengan metode seperti wawancara atau observasi secara langsung di lapangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dulu presentasi dari kami. Maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kami dalam presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.